Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai ekofisiologi pohon. Yang pertama, reaksi fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dan 6 molekul air atau H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6 dan 6 molekul oksigen atau O2. Dengan persamaan, 6 CO2 tambah 6 H2O tambah cahaya menghasilkan C6H12O6 tambah 6 O2. Reaksi terang dan reaksi gelap. Ada dua tahapan dalam proses ini, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi grana, sementara reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Yang pertama itu adalah reaksi terang. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kedua adalah reaksi gelap. Meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida menjadi glukosa. Faktor-faktor fisiologis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon. Yang pertama, gen. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman gen mempengaruhi bentuk tubuh, warna daun, dan rasa pada buah. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air diperlukan setiap makhluk hidup. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tumbuhan. Tanah. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya banyak terdapat nutrisi. Yang kelima, hormon. Hormon mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang keenam, cahaya matahari. Cahaya diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Yang ketujuh dan yang terakhir, suhu. Suhu berpengaruh pada proses fotosintesis pada tanaman. Yang berikut fotosintesis dalam pembentukan biomasa. Tanaman memperoleh energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Proses tersebut didukung oleh air, unsur hara dalam tanah, dan CO2 dari atmosfer. Dari proses fotosintesis, maka tanaman akan tumbuh dan menghasilkan bahan organik serta membentuk daun, bunga, dan buah. Ketika biomasa diolah menjadi energi, maka akan melepaskan CO2 ke atmosfer. Siklus tersebut merupakan bagian dari siklus karbon yang lebih pendek dibandingkan proses CO2 yang dihasilkan oleh minyak bumi atau gas alam. Oleh karena itu, CO2 yang berasal dari biomasa tidak memiliki dampak bagi kesetimbangan CO2 di atmosfer. Hal inilah yang dimanfaatkan sebagai upaya terciptanya energi yang berkelanjutan. Respirasi. Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi atau zat untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air.
Yang kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus.